Apakah hidup kita yang sebentar ini memiliki arti bagi keluarga kita, teman-teman terdekat kita, masyarakat di lingkungan kita, atau bahkan bagi agama kita, Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Waktu itu menurut pepatah Arab, al-waktu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. Jadi kalau orang barat bilang waktu itu adalah uang, Islam bilang waktu itu pedang. Kenapa waktu itu pedang? Karena waktu tidak bisa kembali. Andai kita punya banyak uang, bahkan uang kita seluas dunia dan seisinya, kita nggak bisa beli waktu. Oleh karena itu wajarlah Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Asr dengan tegas menyatakan bahwa Allah bersumpah wal asr, demi waktu. Saya sudah tanya sama Bunda Irena Handono, mantan biarawati. Saya juga tanya sama Ustadz Safi Antonio yang bapaknya adalah pendeta Buddha. Saya tanya, apakah di agama mereka sampai sebegitunya Rob Tuhan mereka menyebut waktu? Enggak pernah. Yang mereka imani tidak ada yang kemudian menyebut waktu sampai Allah Tuhannya itu bersumpah atas nama waktu. Imam Syafi'i sampai-sampai bilang, andai saja seorang mukmin mengetahui tentang dahsyatnya Quran surat Al-Asr ini, niscaya umat Islam nggak butuh ayat-ayat yang lain, niscaya umat Islam nggak, dalam tanda kutip, nggak perlu ayat-ayat yang lain. Cukup ayat wal asr ini, Al-Asr ini, insya Allah cukup untuk mengingatkan sebaik-baik tentang sebuah perbuatan, yakni tentang jangan bermain-main dengan waktu. Ternyata waktu begitu cepat berlalu. Ayah dan ibu sudah semakin tua. Aku ingin bersama mereka di surga kelak. Hidup di dunia ini seperti sekejap mata, hanya 2 menit 1 detik. Kita di dunia ini hanya sekedar lewat. Maka apakah kita hidup di dunia ini hanya untuk tumbuh dan menjadi tua? Tola, Ani, berangkat yuk. Oh, ya Di, sebentar ya. Yuk. Sahabat, bukan dunia yang membawa kita pada kebahagiaan. Namun, ketaatan kepada Allah lah yang akan membawa kita kepada bahagia yang hakiki. Saat jiwa mampu mengakui adanya penciptanya, maka ketenangan hati turun bersamanya. Saat kepala tertunduk bersujud padanya, maka saat itu kepongahan, keangkuhan, sirna tak tersisa. Saat tangan mengangkat memohon ampunan padanya, maka saat itulah kelembutan hati menjelma. Isak tangis menjadi simfoni malam, maka manisnya ibadah menjadi perlipur lara. Itulah bahagia. Kita semua punya cerita, dan dari sini perjalanan kita berawal. Dari sini bahagia kita bermula. Tatkala kita menyadari bahwa Allah adalah segala-galanya, tatkala kita tahu bahwa dengan Allah kita memulai segalanya, maka apapun yang dunia lakukan pada kita akan selalu kuat menghadapinya. Karena sebetapapun sulit, sebetapapun susah, namun jika di jalan dakwah, aku bahagia. Allah tidak mewajibkan kita untuk sampai di ujung dari jalan ini. Allah hanya mewajibkan kita mati di jalan ini.